Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas bagian pertama atau chapter 1 ya, untuk introducing today's technology atau pengenalan teknologi terkini dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Oke. Baik, sebelumnya saya berharap Anda sudah membaca ya chapter 1 dari buku Discovering Computers ya, 2016 ini, yaitu berupa Tools, Application, Devices, and the Impact of Technology ya, karangan dari Firmat Sibuk Ferret ini ya. Oke. Saya mulai dari ringkasan tujuan terlebih dahulu. Jadi pada materi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu nanti kita akan bahas tentang bedanya antara laptop, tablet, desktop, dan server. Kemudian menjelaskan tujuan dan penggunaan smartphone, kamera digital, ya, pemutar media atau media player, portable dan digital. Kemudian membaca e-book atau e-book reader, ya, dan perangkat yang dapat digunakan serta perangkat game. Ya kan, ya. Kemudian juga jelaskan hubungan antara data dan informasi, jelaskan secara singkat untuk berbagai opsi masukan atau alat input. Kemudian juga berkaitan dengan masalah web, ya, web server, ya, homepage, ya, website ya, dan seterusnya. Kemudian juga nanti berkaitan dengan browser, mesin pencari, dan jaringan sosial media online. Sedangkan yang lainnya lagi adalah berkaitan dengan risiko keamanan digital, ya, berkaitan dengan virus, malware, ya, kemudian juga isu-isu kesehatan serta lingkungan ya. Kemudian juga bedanya antara sistem operasi dan program aplikasi, bedanya antara teknologi kabel atau wireless dengan wire dengan wireless ya, atau teknologi kabel dengan yang tanpa kabel atau nirkabel, serta apa kira-kira alasan atau pertimbangan dalam memilih teknologi tersebut ya, serta ada dua hal lagi yang lainnya yang penting untuk bisa kita diskusikan pada materi ini. Saya mulai dari teknologi saat ini. Jadi penting sekali bagi Anda yang baru belajar pada bidang teknologi informasi atau teknik informatika atau ilmu komputer untuk bisa terus mengikuti perubahan ya. Kenapa? Karena teknologi itu terus berkembang, terus berubah. Jadi Anda harus bisa mengikuti perubahan tersebut agar tetap melek digital ya, atau digital literasi ya. Mengapa ini menjadi penting? Ya, karena teknologi 4-5 tahun yang lalu itu mungkin sekarang sudah usang. Teknologi itu begitu cepat. Kalau dulu orang punya handphone GPS itu sudah luar biasa, maka sekarang jadi usang. Kalau dulu orang pakai Core i3 aja sudah keren, maka sekarang sudah ada Core i5, Core i7, ya, Core i9, maka teknologi begitu cepat sekali. Ya, itu mengapa handphone saja, teknologi seperti handphone saja 5 bulan, 6 bulan, ya, maka teknologinya sudah ketinggalan. Yang kedua adalah literasi digital. Itu bisa melibatkan ya, memiliki pengetahuan, pemahaman terkini tentang apa itu komputer, kemudian perangkat seluler atau mobile ya, kemudian web ya, atau teknologi internet atau teknologi yang lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi terkini. Jadi saya berharap bahwa Anda semua baca berita, update berita, ya, ngikutin perkembangan teknologi komputer, ya, bagaimana prosesor terbaru, misalkan apa sih teknologinya, atau misalkan sekarang sudah ada 4G, ada 5G misalkan, apa sih bedanya. Jadi banyak sekali. Termasuk juga kalau misalnya dibilang informatika, misalnya ada pemrograman. Dulu mungkin orang belajar bahasa pemrograman, assembly, Pascal, ya, kemudian C, Java, sekarang sudah ada Python, ya, Anaconda, dan seterusnya. Ya, itu saya kira penting sekali untuk kemudian terus update bagi seorang yang belajar teknologi. Saya mulai dari komputer. Jadi perlu Anda pahami bahwa adanya teknologi informasi saat ini karena adanya alat yang namanya komputer. Jadi kita paham bahwa perkembangan komputer, saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah bagaimana komputer diciptakan seperti untuk membuat perhitungan ya, atau untuk computing. Tapi yang mungkin penting untuk Anda pahami adalah bagaimana cara komputer itu bekerja dan apa yang terkini ya. Kita akan bahas berikutnya. Jadi komputer itu sebenarnya adalah seperangkat alat elektronik yang memiliki alat input, alat pengolahan, dan alat output. Kemudian dia beroperasi ya dengan kendali instruksi atau program yang dia disimpan di memorinya.
Jadi kalau misalnya kita bahas tentang komputer, mungkin kita tahu sosok komputer ya seperti ini, ada laptop, ada PC, ada server ya dengan monitornya, ada mouse, keyboard dan seterusnya. Maka prinsip kerjanya adalah bahwa komputer itu sebenarnya adalah alat elektronik ya, bukan hanya alat mekanik, tapi yang paling penting adalah alat elektronik yang digerakkan oleh listrik berarti. Maka komputer itu adalah alat yang dia tuh bisa menerima input berupa data, mengolah data tersebut menjadi informasi atau outputnya ya. Jadi input, proses, output. Input, proses, output. Apa inputnya? Data diolah menjadi informasi ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya antara data dan informasi ya. Oke, komputer yang kita kenal mungkin awalnya cuma berupa seperti PC besar desktop dengan layar seperti televisi ya, maka kemudian muncullah laptop, muncullah tablet, sedangkan yang tadi ada di meja itu disebut sebagai desktop ya. Desk itu meja, top itu berarti dia komputer yang ditaruh di meja gitu ceritanya ya. Sedangkan lab itu atau pangkuan, jadi ceritanya notebook atau komputer yang ditaruh di pangkuan itu maka disebut sebagai laptop. Walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai notebook. Kemudian muncullah istilah tablet, di mana kemudian komputernya begitu ringkas, hanya sekeping saja, keyboardnya menggunakan virtual ya, kemudian interaksinya menggunakan touch screen, maka muncullah digital tablet seperti Samsung Galaxy Tab ya. Kemudian ada juga komputer yang dia menjadi satu seperti yang dipakai di Apple Mac E misalkan ya, yaitu disebut sebagai all-in-one, di mana antara monitor dan PC yaitu menjadi satu ya, antara komputer dan casingnya itu jadi satu, maka disebut sebagai all-in-one ya. Jadi kalau misalnya layar pun beda-beda, ada yang dia kemudian bisa touch screen walaupun dia berupa laptop ya. Sekarang mungkin bahkan berkembang lagi, layarnya bukan yang satu ya seperti laptop, tapi dua. Jadi layar utama dan di sebelah atasnya keyboard itu ada layarnya. Itu perkembangan teknologi yang luar biasa ya, untuk tujuan macam-macam. Saya nggak tahu bermanfaat atau tidak gitu. Yang penting ya yang jelas mahal ya. Kemudian selain komputer, maka Anda juga harus paham bahwa teknologi informasi dan perkembangan saat ini ya, yaitu mobile dan perangkat game. Maka kita paham ada smartphone ya. Smartphone sekarang mungkin yang menguasai adalah Android ya, ada iPhone versus Android ya, teknologinya keduanya berbeda ya secara sistem operasi. Kemudian ada digital kamera ya, DSLR atau digital single left reflector. Ada juga mirrorless. Nah, ini teknologi digital kamera. Kemudian juga ada portable and digital media player seperti iPod ya, dan sejenisnya. Kemudian ada e-book reader seperti Kindle ya. Jadi yang khusus seperti tablet tapi khusus dia digunakan untuk membaca file-file seperti e-book. Dan ada wearable devices ya, atau mungkin kenal-kenal dengan istilah smartphone ya, dan sejenisnya, alat-alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung untuk kesehatan, untuk jam, untuk komunikasi, itu juga wearable devices ya. Ini sifatnya lifestyle ya. Dan yang terakhir adalah game device. Game device itu seperti PS2 ya, PS2 portable ya. Itu adalah bagian dari mobile dan perangkat game. Tadi pertanyaannya adalah apa bedanya antara data dan informasi? Karena komputer sendiri mengolah data menjadi informasi. Oke. Maka kita perlu pahami ketika Anda melakukan transaksi di kasir, maka kemudian kasir akan men-scan apa yang Anda beli. Barang apa yang Anda beli, itu adalah proses untuk menginputkan data. Berapa jumlahnya, kemudian berapa uangnya, berapa kembaliannya. Maka setelah diproses, ya diinputkan, diproses, uangnya berapa, outputnya di layar, muncul item barangnya, dan ketika transaksi dilakukan, ya yang muncul adalah berupa struk pembelian atau kwitansi atau nota pembelian, yaitu adalah outputnya. Jadi data-data barang, harganya, jumlahnya berapa, dan seterusnya itu disimpan di memori. Sehingga ketika kasir memasukkan, ya men-scan barcode atau kode dari barang tersebut, maka datanya sudah langsung tersimpan. Komputer akan langsung mengolah berapa penjumlahan jumlah yang dibeli dikalikan dengan harga, kemudian ada subtotal, kemudian dilakukan total, ada diskon atau tidak, dan seterusnya. Ini data-data berkaitan dengan barangnya sendiri itu disebut sebagai data
ya. Kemudian jumlah itu juga adalah data, hasil pengolahannya, berapa diskonnya, berapa kembaliannya itu adalah informasi. Ya, berapa total pembelian itu adalah informasi. Kenapa? Karena total pembelian ya itu adalah hasil dari pengolahan pengolahan dari perkalian antara jumlah kalikan harga. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya adalah bahwa data itu adalah hal yang mungkin tidak kita mudah untuk kita pahami secara langsung, sedangkan informasi itu adalah hal hasil pengolahan yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa pahami. Ya, contoh adalah misalkan data statistik. Ya, semua data dikumpulkan jadi satu. Nah, setelah diolah mungkin pakai statistik berapa sih rata-rata pendapatan, berapa jenis kelamin, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Maka jadilah itu informasi. Jadi informasi itu adalah hasil pengolahan dari data yang kemudian bisa dimanfaatkan. Baik, untuk bisa masukkan data, maka kita perlu alat. Ya, data dan informasi itu kita perlu alat. Apa alatnya? Alat yang mungkin paling awal itu adalah keyboard. Ya, keyboard itu bersih tombol yang kita tekan untuk bisa masukkan data ke dalam komputer. Apa data yang bisa kita masukkan? Data dan instruksi. Yaitu data ya bisa alfabet A, B, C, D, E, F, G seperti yang ada di keyboard. Instruksi ya bisa perintah-perintah program berupa command interpreter ya. Jadi perintah yang diketikkan di komputer. Nah, keyboard ini bisa macam-macam. Ya, tergantung dari seperti di handphone berbeda, ada juga keyboard di notebook juga berbeda ukurannya, bentuknya. Ya, bahkan mungkin ada yang tombol panahnya ada banyak, ada numeric pad-nya di sebelah kanan. Tapi bagaimana susunannya? Mengapa keyboard itu tidak disusun misalkan hurufnya A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi ada yang kita mengenal istilah keyboard QWERTY. Jadi kalau misalnya QWERTY, kenapa? Karena biasanya kalau pada keyboard QWERTY itu ada ASDF-nya itu di tengah, posisi peletakan tangan kita berada di tengah, GH itu biasanya di tengah. Ya, QWERTY kenapa? Karena QWERTY-nya itu berada di atas. Nah, prinsip dasar dari keyboard itu sebenarnya mencontoh dari apa yang ada di mesin ketik. Jadi kalau Anda perhatikan mesin ketik, kenapa kok disusun seperti itu? Kok tidak huruf abjadnya urut dari A, B, C sampai dengan Z? Jadi kalau pada zaman dahulu mesin ketik itu disusun sedemikian rupa supaya karena kalau pada mesin ketik itu menggunakan logam yang untuk menumbuk pita pada kertas, maka caranya bagaimana supaya tidak macet. Ya, maka disusunlah QWERTY ini. Ya. Sekarang bisa macam-macam. Ya, ada keyboard virtual kalau di touch screen itu ya di Android, ada juga pakai laser ya dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah keyboard bisa berbagai macam model ya, tergantung dari produsennya. Masih dengan data dan informasi, maka alat input yang lainnya yang digunakan untuk masukkan data yaitu adalah pointer ya. Jadi pointer atau penunjuk itu misalnya pakai mouse. Kalau dulu mungkin komputer itu dia hanya menggunakan keyboard aja untuk untuk menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kalau misalnya dulu pada zaman DOS untuk menampilkan file atau folder, maka kita pakai perintah dir, diketikkan di enter. Tapi setelah eranya grafis ya dengan Mac pertama kali, kemudian Windows ya, maka kemudian untuk menggerakkan apa yang mau ditekan, perintah apa, jadi perintahnya sifatnya graphic user interface, maka semuanya menggunakan pointer, yaitu menggunakan mouse, trackball, ya, atau menggunakan touchpad, ya, atau juga pakai gestur, ya, seperti menggunakan sapuan pada permukaan layar, ya, atau touchscreen tadi. Ada juga perintah tersebut menggunakan voice command. Jadi contohnya kalau misalnya di handphone, Anda bisa misalnya nyalakan musik misalnya, atau mainkan musik, berhenti, stop. Nah, itu adalah voice command. Bagaimana kita menggunakan perintah suara untuk bisa meminta komputer atau gadget itu melakukan satu hal. Ya. Di Google, saya kira di handphone Anda juga sudah bisa ya untuk voice command. Jadi cari apa gitu ya, atau musik, mainkan musik. Nah, di mobil-mobil yang canggih juga sekarang sudah banyak yang dia menggunakan voice command. Jadi nyalakan gitu ya. Jadi hanya suaranya si orang yang tersebut yang dikenali ya. Jangan sampai kemudian suaranya orang lain dikenali, matikan mesin. Wah, tiba-tiba mobilnya mogok gitu ya. Ya ini ya, jadi headset ya, kita bisa lihat di sini ada webcam. Kalau Anda pernah main misalkan Wii, maka perintahnya bisa menggunakan gestur tangan. Jadi kamera menangkap tangan kita untuk bisa memfoto kembali atau klik
menjalankan perintah lagi yang untuk permainan ya. Kemudian untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer ini juga bahwa pemindai perangkat input penginderaan ini juga bisa menggunakan Anda bayangkan bagaimana masukkan foto. Jadi misalnya Anda punya foto lama yang sudah dicetak. Bagaimana itu supaya bisa diolah oleh komputer? Maka Anda butuh yang namanya scanner atau alat pemindai. Jadi prinsip dasarnya adalah alat pemindai itu dia menginderaan cahaya ditembakkan pada permukaan kertas atau permukaan benda, kemudian dia dibaca oleh scan ya. Dilakukan posisi titik-titik, maka jadilah permukaan kertas tersebut. Nah, maka kemudian dia disimpan sebagai sebuah data digital. Ya. Jadi contohnya misalkan kalau yang sekarang kan ada punya kertas ya, dokumen scan, kemudian mungkin pernah tahu yang sudah di print. Anda punya jatuhnya punya kertas, Anda pengen malas sekali untuk ngetik ulang gitu. Maka Anda bisa pakai yang namanya OCR, Optical Character Recognition. Jadi kertas yang sudah di print tapi Anda malas untuk ngetik, maka masukkan ke scanner nanti diproses dengan OCR, Optical Character Recognition, maka jadilah sebuah teks dokumen atau file. Kalau di alat input berupa pemindaian seperti ini, mungkin di supermarket Anda bisa tahu ada barcode. Ya, barcode itu berupa kode-kode garis-garis tebal tipis yang berbeda-beda ketebalannya. Ada juga yang kita bahas juga QR code ya, di mana bentuknya berupa kotak-kotak tapi dia menyimpan informasi tentang produk tersebut ya. Itu QR. Jadi itu scanner. Jadi salah satu alat untuk bisa masukkan data ke dalam sistem komputer adalah scanner. Kemudian ada data dan informasi lagi yang lainnya, itu perangkat keluaran. Ini umumnya perangkat keluaran itu jadi gini, tidak mungkin ada komputer yang dia hanya punya input, punya proses tapi tidak pernah mengeluarkan informasi. Berarti komputer ini tidak berguna. Buat apa Anda masukkan data ke dalam sistem komputer, diolah tapi tidak pernah ditampilkan atau dimanfaatkan untuk hal yang lainnya? Nah, hanya disimpan saja, ya berarti itu tidak berguna. Maka sebuah sistem komputer, maka dia pasti butuh juga untuk alat output. Ya, perangkat keluaran output itu misalkan contohnya adalah printer atau minimal layar, ya, atau suara. Ya, ini bagiannya ya. Jadi printer adalah alat perangkat yang bisa digunakan untuk mencetak, ya, mencetak grafik, ya, mencetak gambar atau teks, ya, berupa kertas ataupun media lain seperti kain. Sekarang sudah banyak juga printer yang bisa untuk nyetak kain, nyetak plastik. Ya. Ada juga sekarang printer 3 dimensi yang dapat bisa mencetak benda padat, membuat prototype, bahkan membuat kacamata, implan, mainan, ya itu bisa menggunakan printer 3 dimensi. Ya. Nah ini contohnya, mungkin kalau Anda teknologi printer pun berusaha macam-macam, ada laser, ada inkjet, ya, ada dot matrix. Kita akan bahas secara spesifik nanti di bab berikutnya. Sedangkan yang mungkin sekarang lagi ngetren yaitu printer 3 dimensi, di mana Anda ada 2 cara ya, bisa dengan alat padat kemudian dia dipahat dengan laser, teknologi laser. Ada juga yang kemudian dia menggunakan semacam cairan cairan plastik yang kemudian kalau dia untuk bisa membentuk sebuah bangunan, dia akan semprotkan sesuai dengan matrik koordinat 3 dimensi. Kemudian alat output mungkin yang saya kira kalau Anda punya handphone tapi layarnya nggak bisa digunakan, maka saya nggak tahu bagaimana Anda manfaatkan Android. Ya, biasanya kalau alat output yang utama di sebuah sistem komputer itu pasti adalah layar ya, atau screen atau display. Kamera digital pun begitu. Kalau dulu kamera masih film nggak bisa langsung melihat apa hasilnya, tapi kalau sekarang hasil fotonya bisa langsung kita preview atau kita lihat ya. Kemudian juga ada tablet display, ada notebook, semuanya menggunakan teknologinya bisa macam-macam ya, dari teknologi CRT, teknologi LED ya, teknologi yang sekarang sudah LED ya, ada lagi di atasnya dari LED. Tadinya LCD dan sekarang ada LCD. Kemudian juga ada berupa LCD yang mungkin kalau Anda punya home theater, umumnya kalau untuk rapat-rapat mungkin pakai LCD projector. Ini semua adalah alat-alat output yang bisa digunakan untuk menampilkan data atau informasi secara visual. Yang lainnya lagi adalah alat output berupa speaker. Jadi komputer juga bisa menghasilkan output berupa speaker. Kalau Anda mainkan musik atau lagu, maka penting sekali kemudian ada speaker. Terserah apakah berupa earbud ya, atau earphone atau headphone, tapi intinya bahwa ada alat output berupa suara ya. Alat output berupa suara pun bisa macam-macam sekarang outputnya.
apakah 31 ya, satu bass, dua suara itu. Kemudian ada juga yang pakai 5 seperti suron gitu ya, yang kemudian tergantung dari sound card atau suara pengolahannya. Ya, stereo biasanya mungkin umumnya minimal cuman stereo aja. Kalau misalnya seperti earbud atau headphone mungkin cuman stereo ya, kiri sama kanan aja. Kemudian ada lagi, kita bahas tentang data dan informasi. Data dan informasi di sistem komputer, ketika dia diolah, maka pasti juga dia harus disimpan di memori. Komputer membutuhkan memori untuk bisa menyimpan data dan instruksi. Ya, jadi program yang dijalankan akan disimpan terlebih dahulu di memori komputer. Ya. Maka komputer juga menyimpan data, instruksi, informasi pada media penyimpanan atau storage media. Ya, jadi sekali lagi ingat, kalau tadi input versus output, maka sebenarnya ada komponen keempat, yaitu storage media atau memori. Kenapa? Karena mau tidak mau bahwa data juga harus disimpan untuk bisa diproses berulang kali. Perangkat penyimpanan atau storage device ini merekam, ya, mengambil lagi, membaca, kemudian juga menyimpannya. Ya, ini prinsip dasar dari penyimpanan. Ada macam-macam, ya, mungkin hard disk antara notebook sama solid state drive juga. Sekarang ada SSD. Kalau dulu mungkin ada pakai hard disk itu adalah sifatnya pakai piringan, sifatnya lebih ke mekanik. Pasti lifetime-nya juga ketika dia dipakai berulang kali dia akan jebol, ya. Sedangkan yang kedua dia pakai yang modelnya dia pakai chip, yaitu pakai SSD, solid state drive atau disk. Ya, ini masih cukup mahal dibandingkan dengan hard disk. Mungkin hard disk 1 tera sekarang itu masih 800. Ya, kemudian ada lagi USB flash drive, ini juga masih pakai chip, ya. Ada lagi memory card, kemudian ada optical disc, ya, atau pakai CD. Oke, kemudian ada cloud storage. Cloud storage itu begini prinsipnya. Jadi kita nggak butuh untuk penyimpanan secara lokal, tapi kita bisa menyimpannya di farm storage penyimpanan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa. Itu yang disebut sebagai cloud storage, atau nanti kita bahas tentang cloud computing. Apa contohnya? Seperti Google Drive misalkan, ya. Anda bisa dapat jatah di Gmail itu, di Google Drive itu sebesar 30 GB. Nah, itu lumayan, ya. Dengan disimpan di cloud storage ini, maka Anda bisa buka data dari manapun selama bisa akses internet. Oke, yang mungkin kita perlu bahas juga adalah, kalau tadi itu sebenarnya lebih pada external memory, tapi jadi kalau external memory itu seperti hard disk, flash disk, dan seterusnya, ketika komputer dimatikan, maka data masih tetap ada di situ. Berbeda dengan bahwa setiap komputer itu juga punya yang namanya internal memory, biasanya disebut sebagai RAM, ya, random access memory. Itu sebenarnya metodenya saja untuk mengakses. Atau internal memory itu seperti DDR3, ya, atau BIOS, ya, itu adalah internal memory. Nah, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan sementara itu akan hilang juga. Jadi tidak ada virus yang kemudian dia bercokol di RAM atau di internal memory. Karena internal memory itu hanya digunakan untuk sementara ketika komputer sedang menyala. Yang perlu Anda pahami juga dari internal memory ini adalah, semakin besar internal memory sebenarnya itu akan jauh membantu untuk kecepatan proses. Jadi biasanya komputer yang paling penting selain prosesor itu adalah RAM-nya atau memorinya. Jadi kalau game untuk game itu biasanya apakah 8 GB atau 16 GB, ya. VGA untuk adapter untuk main game pun biasanya juga VGA-nya juga punya memori tersendiri selain memori utama dari komputer. Itu juga akan menentukan apakah 4 GB, 8 GB, semakin besar maka dia juga akan semakin bagus untuk bisa mengolah data, ya, kecepatan pengolahan datanya. Oke, kita masuk pada materi web. Ya, materi web. Apa sih web itu? Jadi gini, dalam perkembangan teknologi, maka teknologi yang kita bahas itu berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Adanya internet, ya, adanya internet, ya, atau web ini itu yang kemudian membuat semua orang, ya, tergantung pada internet, ya. Maka apa sih web itu? Oke. Internet itu adalah kumpulan dari jaringan komputer di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan bisnis, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan individu. Bayangkan yang tadinya komputer itu cuman jomblo sendirian di masing-masing kantor, masing-masing ruangan, maka kemudian setelah muncul teknologi jaringan, muncullah komputer tersebut saling terhubung. Komputer satu dengan komputer yang lain bisa saling bertukar informasi,
kemudian yang kita sebut sebagai local area network, kemudian metropolitan area network, sampai akhirnya kemudian internet atau interconnection network. Jadi internet itu sebenarnya adalah singkatan dari interconnection network atau jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, terhubungnya itu pada seluruh dunia. Ya, jadi bagaimana pengaturannya? Nah, ini yang kita dimanfaatkan untuk jutaan bisnis. Bayangkan bank bisa terhubung ke ATM-nya, rumah sakit bisa terhubung ke rumah sakit lagi yang lainnya untuk medical record. Kemudian lembaga pemerintahan misalkan juga bisa yang bertukar data, orang bisa booking untuk hotel, lembaga pendidikan juga menggunakan internet untuk bisa menyampaikan materi kuliah, registrasi, ya, dan seterusnya. Nah, web itu sebenarnya singkatan dari World Wide Web. Jadi WWW, World Wide Web itu sebenarnya adalah jaringan luas dunia. Ya, web itu sebenarnya lebih pada jaringan ya. Jaring atau jaringan atau lebih terkenal jaring sebenarnya ya. Maka biasanya cuma disingkat sebagai web aja. Ya, jadi ini adalah perpustakaan informasi global yang tersedia untuk siapa saja yang terhubung ke internet. Jadi pada prinsipnya adalah sebuah komputer yang dia terhubung ke internet, maka dia masuk pada jaringan ini. Ya, semua orang dia membuka datanya. Ya, apakah kalau terkoneksi ke internet dia tidak bisa dibuka oleh orang lain? Sangat mungkin kalau itu di private. Tapi kalau misalnya dia di public, maka semua orang bisa mengakses. Itu mengapa kemudian internet menjadi sumber informasi yang luar biasa besarnya. Anda bisa mencari apapun, banyak sekali di sana. Belum lagi kalau misalnya nanti ketemu dengan deep web, ya, itu ada jaringan internet yang dia tidak bisa dicari dengan mesin search engine biasa seperti Google ya. Tapi Anda harus menggunakan mesin pencari khusus yang memang mereka masuk ke jaringan-jaringan server-server yang tidak terdaftar secara domain name ya. Baik, web terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia tadi itu, maka biasanya dikenal dengan istilah halaman web atau web page. Halaman utama di sebuah website itu disebut sebagai home page ya, halaman utama, home page ya. Jadi ini Anda perlu pahami istilah-istilahnya. Jadi situs web atau website itu kumpulan halaman web terkait. Jadi kalau misalnya saya punya alamat unitomo.ac.id, halaman utama ketika Anda buka itu disebut sebagai home page. Sedangkan di dalamnya, ya, kumpulan-kumpulan informasi ketika Anda buka ada tagihan, Anda buka lagi ada informasi berita, maka itu disebut sebagai web page. Nah, di mana meletakkan informasi-informasi tersebut? Meletakkannya disebut sebagai server atau web server. Jadi sebuah server atau komputer yang digunakan untuk yang terhubung ke internet, yang dia akan meminta komputer tersebut untuk melayani permintaan informasi. Ini contohnya sebuah website misalkan. Maka sebuah website itu kalau dulu itu cuma berupa teks aja ya, gopar ya, zaman internet tidak enak. Kalau sekarang sudah ada gambar ya, ada teks. Jadi apa sih yang ada di sebuah website? Bisa gambar, bisa audio, bisa video ya, bisa berupa teks ya. Maka ketika Anda meletakkan pointer mouse Anda, mana sih informasi yang bisa diklik untuk bisa menampilkan informasi yang lainnya? Biasanya dia berupa gambar. Pointer Anda bisa berupa gambar tangan ya. Maka gambar atau video ataupun apapun yang kalau dia diklik bisa menampilkan informasi lebih lanjut, itu disebut sebagai hyperlink ya, atau link atau hyperlink. Jadi link itu dia akan menunjuk pada alamat informasi yang berikutnya. Kemudian ada juga istilah browser. Jadi browser itu apa? Jadi browser itu sebenarnya adalah sebuah program ya yang digunakan untuk bisa mengakses informasi di internet. Jadi contohnya seperti Mozilla, Firefox, Chrome, Safari, apalagi ya. Jadi ada banyak sekali browser-browser yang bisa kita manfaatkan untuk apalagi DuckDuckGo. Nah, itu DuckDuckGo juga masuk pada DuckDuckGo itu sebenarnya halaman atau mesin pencari ya, bukan ya. Jadi isinya program-program aplikasi yang bisa digunakan umumnya untuk browser itu bisa ada alamatnya untuk bisa kita masuk ya, kemudian ada tombol-tombol navigasinya. Ya, ada close button, ada web page appear, ada address bar ya, ada back button. Itu adalah aplikasi atau perangkat yang kita sebut sebagai browser. Jadi tanpa menggunakan browser ya, Anda bisa akses juga dengan aplikasi yang lain. Tapi pada umumnya bahwa browser inilah yang digunakan untuk bisa menampilkan halaman-halaman informasi di internet.
Kemudian ada juga mesin pencari atau search engine. Ya, search engine itu seperti Google, ya seperti Yahoo, itu adalah sebuah halaman, sebuah website yang dia itu mengumpulkan informasi begitu banyak di internet, sehingga ketika kemudian kita mencarinya, dia bisa menyuguhkan informasi tersebut dengan cepat. Ya, dia mengindeks informasi tersebut, entah itu informasi berupa halaman web, gambar, video, berita, peta, ya banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi seperti Google, maka ada istilah istilahnya pengindeks, Google Index ya. Maka Google itu dia punya robot, dia akan mencari informasi atau server-server mengumpulkan informasinya, baru kemudian dia akan data kira-kira itu berada di mana. Kemudian setelah adanya internet, maka berkembang lagi media sosial ya, sosial media network atau jaringan sosial media. Ini sosial media online ini luar biasa. Kenapa? Karena dengan begitu orang bisa mudah saling berbagi. Dulu ada blog, kemudian juga ada Twitter, Facebook, ya Instagram. Ya, orang bisa berbagi musik, ya berbagi foto, cerita, video dan seterusnya. Mungkin sekarang yang paling getol adalah Instagram untuk berbagi foto, video, ataupun YouTube juga berbagi foto atau video ya. Twitter mungkin cuma potongan pendek-pendek informasi saja. Ya, apalagi kira-kira yang lainnya. Ya, oke. Tetapi isu yang utama yang paling penting juga untuk dipahami adalah bahwa ternyata internet itu tidak sepenuhnya aman dan nyaman ya. Maka Anda perlu juga memahami digital safety dan digital security. Apa yang penting untuk Anda waspadai yaitu berkaitan dengan virus dan malware. Ya, kemudian juga privasi atau pencurian data, kesehatan ya, health concern dan lingkungan. Contohnya kalau misalnya berkaitan dengan virus dan malware itu begini. Apa yang berharga dari sebuah sistem komputer? Kalau komputer itu harganya 10 juta, maka sebenarnya software dan data di dalamnya itu jauh lebih berharga. Bayangkan aja misalkan kalau Anda punya komputer seharga 10 juta, maka program aplikasi di dalamnya, Photoshop, Corel Draw, Office dan seterusnya, itu kalau di total general maka itu bisa lebih dari 10 juta, lebih mahal daripada hardware-nya. Ya. Atau kalau Anda punya komputer yang dipakai untuk transaksi penjualan, semua data di situ, ya semua data klien di situ, data transaksi di situ. Ketika komputer Anda rusak, maka yang lebih berharga itu bukan komputernya, tapi data di dalamnya. Ya, maka ini penting sekali. Siapa yang kira-kira yang bisa mengancam keamanan data? Bisa virus, bisa malware. Mungkin nanti kita akan bahas tentang WannaCry ya, ransomware. Ransomware itu adalah salah satu malware yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa mengencrypt, mengunci data yang ada di sebuah komputer, baik itu komputer pribadi maupun server. Kemudian dia akan meminta tebusan. Kalau belum tentu juga ketika dibayar, maka datanya bisa dilepas. Biasanya dia akan diperas untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Pembayarannya tidak dengan cash atau transfer, tapi biasanya pakai Bitcoin. Itu problem utamanya mengapa susah juga untuk dilacak ya, walaupun pasti juga ketahuan juga. Kalau dulu mungkin virus komputer ya, jadi ketika tiba-tiba komputer hang atau tiba-tiba filenya berubah, cuma tinggal filenya korup atau hilang ya, itu worm atau virus ataupun malware lagi yang lainnya. Yang penting lagi adalah masalah privasi atau pencurian data. Bayangkan kalau kemudian komputer Anda bisa dikendalikan dari luar, data Anda dicuri, data transaksi, data password, data untuk bisa masuk ke akses ke akun bank Anda ya, ke mobile banking Anda, maka privasi ini juga menjadi begitu penting. Ketika kemudian data-data Anda dicuri, maka ini sangat berbahaya ya. Data foto pribadi, video pribadi, wah itu luar biasa. Kemudian juga komputer ya, atau teknologi informasi juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Bagaimana orang bisa sehat ya, tidak rabun. Dulu mungkin sangat berbahaya pakai monitor yang CRT itu untuk kesehatan mata, karena adanya radiasi. Kalau mungkin sekarang mungkin yang paling penting adalah berapa lama seorang anak dia main game. Harusnya komputer bisa mencegah kalau misalnya dia sudah lebih dari 3-4 jam, maka harus seperti apa. Jadi kecenderungan gangguan kesehatan dengan adanya teknologi itu juga menjadi begitu penting. Ya, kemudian juga ada isu lingkungan ya, berkaitan dengan limbah dari komputer. Komputer itu banyak sekali mengandung logam. Ketika komputer itu sudah tidak lagi digunakan, maka kira-kira bagaimana pengolahan limbahnya? Itu juga bagian yang penting untuk bisa dibahas ya di berikutnya. Oke ya, jadi green computing itu berkaitan dengan bagaimana ya konsumsi listrik juga. Jadi ke depan itu selain berkaitan dengan masalah barang bekas komputer, tapi juga berkaitan dengan masalah penggunaan listrik ya. Ya, maka strateginya adalah berkaitan dengan recycling, mendaur ulang ya.
tanpa harus merusak lingkungan. Karena apa? Karena kalau kemudian itu dibuang di alam, maka itu sangat berbahaya ya. Kemudian juga pengaturan regulasi dari, kalau di Amerika dulu bahwa LED atau CRT atau layar monitor itu dia punya standar tingkat keamanannya. Ya, bahwa dia tidak boleh, tingkat radiasinya tidak boleh sekian. Mungkin pernah Anda kenal bahwa handphone itu juga punya tingkat radiasi, sehingga kalau ditaruh di kantong itu katanya berbahaya untuk jantung, walaupun itu perlu nanti kita lihat jurnal-jurnal yang ada. Ya, oke, dan seterusnya. Kemudian program dan aplikasi, Anda perlu pahami bahwa perangkat lunak juga ada istilah disebut sebagai program, dan Anda juga dengan istilah aplikasi ya. Nah, untuk software itu ada sistem software sendiri, ada sistem operasi, dan ada tools. Sedangkan program yang bisa langsung kita gunakan itu disebut sebagai aplikasi. Jadi Anda perlu bedakan bahwa software yang diinstal di komputer itu ada sistem operasi dan ada tools. Sedangkan sistem operasi itu dia mengatur semua hal berkaitan dengan bagaimana mengolah sistem ya, bagaimana menulis di hard disk, berapa memorinya, printer sibuk atau tidak, ada respon dari mouse atau tidak, Anda ngetik apa di keyboard, itu semua adalah tugas dari sistem operasi. Sedangkan tools yang lainnya itu bisa digunakan untuk misalnya mengatur apakah kemudian Anda menggunakan speaker ya, atau menggunakan printer, itu juga bagian dari tool. Atau Anda ingin membangun sebuah software, itu juga tools ya. Sedangkan aplikasi seperti misalkan Microsoft Office, Microsoft Word, Anda mau ngetik, media player untuk mainkan musik atau video. Oke, maka hal yang utama dari program aplikasi itu adalah bagaimana cara memasukkan program tersebut ke dalam sistem komputer. Kita dengar istilah install ya. Kalau misalnya di handphone mungkin kita dengar juga istilah install APK ya. Jadi APK. Jadi application yang di Android itu mungkin Anda download dari Play Store atau dikopikan ya. Kemudian Anda tinggal install, maka dia akan masuk ke dalam sistem. Ada juga sistem atau program aplikasi yang tidak diinstal tapi tinggal dikopikan aja, dia bisa langsung dijalankan. Tapi pada prinsipnya istilah yang paling utama untuk bisa menjalankan program, mempersiapkan menjalankan program atau dengan cara menginstalnya sehingga bisa digunakan ya. Kemudian juga untuk bisa menjalankan program, maka perlu pahami juga bagaimana interaksi dengan program tersebut. Ada yang dia menggunakan touchscreen, ada juga yang dia tidak menggunakan mouse ya, tapi tidak bisa menggunakan touchscreen. Ya, itu aplikasinya. Ini program aplikasi ya. Orang atau perusahaan yang dia mengembangkan software aplikasi itu disebut sebagai software developer. Sedangkan orang yang mengetikkan perintah-perintah ibarat instruksi program disebut sebagai programmer. Ada perbedaan penting antara programmer untuk seluler, untuk handphone dengan untuk desktop ya, atau komputer atau web juga ya. Kemudian juga kita pahami adalah communication dan network ya. Mengapa kemudian internet begitu luar biasa? Karena sebenarnya sekarang ini pemanfaatan internet itu lebih banyak pada bidang komunikasi dan jaringan. Ya, dalam satu hari misalkan bisa nggak sih Anda nggak pakai WA misalkan, atau Anda nggak buka browser ya, atau Anda nggak buka Facebook atau nggak buka IG ya. Jadi sebenarnya ternyata saat ini penggunaan informasi ya, menggunakan informasi itu begitu besar untuk teknologi komunikasi. Dulu orang menggunakan komunikasi itu cuma paling terbatas pada email. Tapi setelah adanya perkembangan teknologi komunikasi, maka kita bisa diskusi, bisa ngasih komentar, bisa telepon, bisa Jadi ada chat room, ada email, fax, FTP. Ini adalah GPS, instant messaging, internet news group, RSS ya, video conference dan seterusnya, voicemail, VoIP ya, wireless internet access point ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang kemudian bagian dari teknologi yang berkembang saat ini untuk komunikasi dan jaringan. Dulu orang hanya bisa komunikasi telepon itu lewat Telkom misalkan, dan itu begitu mahal. Jam sekian sampai jam sekian itu tarifnya murah ya, Telkom ya. Tapi sekarang orang sudah pakai WA untuk untuk chatting, untuk video conference ya, untuk mengirimkan suara ya, dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu mengapa kemudian teknologi komunikasi atau biaya komunikasi sekarang menjadi sangat murah. Bayangkan dengan paket 50.000 misalkan Anda bisa video conference ya, untuk sekian jam. Ya. Nah, bagaimana perangkat keras di dalam konteks komunikasi? Tentu saja bahwa Anda harus punya perangkat seperti PC, notebook atau handphone ataupun tablet yang kemudian dia punya fasilitas untuk WiFi-nya. Atau kalau tidak ya Anda harus pakai yang pakai kabel.
Ya, dia masuk ke modem terus kemudian terkoneksi ke sebuah ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider atau perusahaan yang menyediakan jasa untuk connect ke jaringan internet atau ke backbone internet di seluruh dunia. Seperti Telkom misalkan, apalagi Telkomnet ya, kemudian MyRepublic ya, dan merek-merek lagi yang lainnya, saya kira yang mereka menyediakan jasa untuk bisa connect ke internet dunia. Oke, kemudian untuk bisa connect itu ada macam-macam yang mungkin tanpa kabel ya, atau komunikasi nirkabel, atau biasanya kita kenal dengan istilah wireless. Itu ada WiFi, ada Bluetooth, dan ada cellular radio. Ya, WiFi pun ada banyak standar, Bluetooth pun demikian ya. Yang sekarang lagi ngetren mungkin kita tahu ada WiFi dan Bluetooth. Bluetooth itu terbatas pada satu komputer ke komputer, atau handphone ke handphone, atau komputer ke handphone ya. Tapi kalau pada WiFi bisa connect pada banyak perangkat di sini. Nah, ini contohnya bagaimana jaringan komputer yang menggunakan wireless. Jadi kalau dulu mungkin sekarang ya komputer dengan printer itu terkoneksi. Tapi setelah adanya access point, ada juga printer yang dia pakai IP, pakai internet protokol, maka hubungan ya komunikasi antar perangkat tidak harus pakai kabel. Tapi memang harganya jauh lebih mahal printer yang dia. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya printer yang dia pakai kabel, maka dia hanya terkoneksi ke satu komputer. Akibatnya, kalau kemudian dia mau di-sharing, komputer itu harus nyala supaya komputer yang lain bisa menggunakan printer tersebut. Ya, atau kalau enggak, printernya diangkat, atau notebooknya dibawa ke dekat printer, kabelnya dicolokin, sehingga itu tidak praktis. Ya, kadang-kadang juga bisa merusak. Ya. Tapi kalau misalnya pakai wireless, ya dengan sangat mudah kemudian printer yang dia di-sharing ya, koneksi ke sebuah jaringan tanpa kabel, itu akan mudah untuk bisa digunakan ya. Komputer juga nggak perlu repot-repot pakai kabel ya, untuk bisa bertukar informasi. Dan penggunaan untuk jaringan ini perlu Anda pahami, ada perbedaan antara kebutuhan rumah dengan kebutuhan bisnis ya. Pasti bahwa di rumah sekarang ini ya terkoneksi ke internet ya. Mungkin kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan yang ada di kantor ya. Fungsinya untuk apa? Bisa akses foto, video, nyari informasi. Kalau sekarang work from home ini, anak-anak banyak sekali dia kuliah ataupun belajar di rumah untuk mencari bahan-bahan informasi. Bisa juga untuk main game, untuk sharing perangkat ya, seperti printer tadi misalkan ya. Kemudian juga bisa komunikasi pakai voice over internet protocol, ataupun menghubungkan dalam sebuah yang disebut sebagai smart home. Apa smart home? Smart home itu misalkan semua perangkat yang ada di rumah, entah itu lampu, kemudian juga perangkat keamanan CCTV, kulkas dan seterusnya, itu bisa saja terhubung ke internet, dan seseorang pemilik rumah itu bisa mengontrol rumah tersebut dari luar. Kalau di dalam dunia bisnis, saya kira ya berkaitan dengan komunikasi, bisa sharing perangkat juga, bisa berbagi data informasi untuk pekerjaan ya, untuk transaksi ya. Yang paling penting adalah untuk transaksi. Jadi secara penggunaan teknologi, maka hampir semua bidang ya, ada edukasi, government, finance, retail ya, entertainment, healthcare, science, travel, publishing, ini pabrik ya, publishing, semuanya ya. Apa sih yang sekarang tidak menggunakan internet? Kenapa? Karena pada revolusi industri 4.0 ini, maka internet itu atau penggunaan teknologi ini menjadi ujung tombak dari pelayanan. Bayangkan ketika pandemi COVID 2019 ini, orang tidak bisa ke sekolah, orang tidak bisa ke kampus. Maka apa yang terjadi? Maka pendidikan bisa dilakukan dengan jarak jauh ya. Atau pemerintah pun melakukan pelayanan antrian untuk ngurus SIM, untuk ngurus dengan melakukan booking terlebih dahulu ya. Bahkan ke depan mungkin orang tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk ngurus SIM maupun STNK, karena semuanya dilakukan secara online ya, nggak perlu antri-antri. Pembayaran bank pun ke depan akan tutup. Kenapa? Karena bank tidak lagi butuh teller banyak, semua dilakukan secara cashless. Bayangkan semua dilakukan secara pembayaran dilakukan secara cashless. Anda tidak perlu datang ke ATM. Kenapa? Ketika Anda install aplikasi mobile banking, Anda seperti sudah punya ATM sendiri di rumah ya. Atau entertainment pun begitu. Anda tahu fenomena Netflix, bagaimana kemudian film itu bisa dengan mudah diakses ya, dengan cara berlangganan. Mungkin Anda tidak perlu datang ke gedung bioskop. Mungkin gedung bioskop masih tetap ada karena orang senang dengan suasananya, tetapi pada prinsipnya orang akan jauh lebih mudah mengakses film-film terbaru tanpa harus datang ke gedung
bioskop ya. Atau malah dalam dunia travel misalkan, kalau dulu Anda mau menginap di sebuah hotel, Anda harus datang ke hotel tersebut, kemudian Anda membayar ya, atau reservasi pakai telepon. Tapi sekarang dengan mudahnya untuk Anda travel, Anda sudah menyiapkan sebulan, 2 bulan sebelumnya booking tempat penginapan, pesawat terbang ya, dan seterusnya gitu. Ya, jadi penggunaan teknologi itu ya, ada pengguna teknologi di rumah, ada mungkin juga kantor kecil, ada juga yang mobile user, ada yang power user di sebuah kantor ya, atau di sebuah perusahaan besar yang dia mengontrol begitu banyak komputer-komputer yang lainnya. Jadi pengguna bervariasi mulai dari pengguna pribadi sampai dengan pengguna di perusahaan. Ya, sebagai ringkasan, kita sudah membahas tentang basic komputer ya, konsep. Jadi ada input, proses, output ya, dan memori. Kemudian beberapa metode untuk input, output, memori, dan penyimpanan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang internet. Yang perlu Anda pahami juga yaitu digital security safety, bahwa internet itu juga di samping manfaat ada juga bahayanya yang perlu diantisipasi. Kemudian juga pengguna teknologi, jadi di masyarakat, bahwa masyarakat saat ini kita mengenal istilah 5.0 society ya. Jadi yang Jepang sudah mendefinisikan masyarakat 5.0, di mana kemudian ada masyarakat yang begitu tergantung pada adanya internet untuk bisa berinteraksi ya di kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira itu. Jadi question and answer-nya, pertanyaannya bisa Anda ajukan di komen ini ya, di komen di video ini, atau bisa juga di grup mata kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.